Jadi kita sekali lagi bersyukur untuk rahmat tabisan dari Pastor Stefan. Di pastoral saya undang Bu Sandro. Saya berbahagia sekali ketika mendengar Pastor Stefan ditaktis menjadi imam. Dan senang banget ketika dengan berita bahwa beliau akan bisa perdana di Paroki Santo Hilarius. Dan seluruh umat yang mungkin turut hadir dalam perayaan syukur tabisan pada sore hari ini. Selamat malam buat kita semua. Dawati baik-baik, jangan sampai dapat kulit durian. Pasang mata telinga kalau mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Dawati baik-baik, jangan sampai sembarang orang berkelahi. Jangan cukup. Apa itu saya katakan dengan lagu ini? Romo Stefan, ingatlah dirimu baik-baik. Orang muda buatnya baik-baik. Jangan sampai dapat kulit durian. Pasang mata dan telinga kalau mau menjadi imam. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih. Saya harus bangga. Karena apa? 8 tahun paroki ini berjalan, ternyata satu bisa sampai pada puncaknya, yaitu ditabiskan menjadi imam. Belum kenal indah suaranya. Hingga di pastoral tersipu-sipu. Limpah syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan terkhususnya juga di hari ini kami merayakan pesta raya Kristus Raja semesta alam, serta juga penyambutan saudara kami, pater kami. Yang saya hormati, Bluetooth disconnected. yang saya hormati juga DPP, DPHBP, IPA Paroki, dan juga yang saya hormati Ketua-Ketua KPG dan seluruh umat Santo Hilarius, utusan dari KPG dan juga umat dari Paroki tetangga Santo Petrus. Untuk Bluetooth connected. dan semua para hadirin yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. SD, saya berasal dari Flores Inde, tapi lahir besar di Kalimantan Timur. Tempatnya di pedalaman, ya, di pedalaman. Jadi pada waktu ketika masih masih duduk di bangku SD, saya merasa prihatin dan kasihan kepada pastor paroki dan juga kepada umat di stasi pada waktu itu. Pastor paroki waktu itu cuma sendiri, Pastor almarhum Remigius Ugap SVD, almarhum sudah meninggal. Beliau seorang diri melayani umat di stasi di Kalimantan di pedalaman. Satu paroki dengan beberapa stasi, jumlah stasi yang cukup banyak, lalu jaraknya cukup jauh, dan medan dari stasi ke stasi yang lain itu sangat parah pada waktu itu, ya. Akses jalannya sangat parah. Dan untuk mendapat umat yang berada di stasi baru bisa mendapat pelayanan itu bisa sampai 3-4 bulan baru dapat sekali pelayanan, yaitu perayaan misa Ekaristi. Kalau di tempat ini puji Tuhan bersyukur tiap minggu ada, bahkan tiap hari ada. Tetapi kami pada waktu itu tidak ada, karena jaraknya dan juga jumlah tim pastoral itu sangat sedikit. Romonya cuma 1. Nah, pada waktu itu terlintas dalam benak saya, dalam pikiran saya, kalau jumlah romonya lebih dari 1, mungkin umat yang berada di stasi mendapat pelayanan lebih banyak. Ya paling tidak biasanya 3-4 bulan
ya paling tidak ini bisa 1 bulan sekali ada pelayanan seperti itu. Itu terlintas dalam pikiran saya. Dan niat itu terus bertumbuh, dan tetapi ketika waktu SMP berubah lagi, kan ada tawaran lain lagi. Saya berniat untuk menjadi seorang tentara. Menjadi seorang tentara. Tapi ya puji Tuhan juga ya, Tuhan mengabulkan menjadi tentara Kristus. Lalu kemudian dari SMP saya melanjutkan ke SMK. Biasanya panggilan untuk perjalanan menjadi seorang imam itu dari seminari menengah. Tetapi saya ini dari SMK jurusan otomotif. Itu beda, perjalanan itu jauh sekali. Antara menjadi romo sama pendidikan sebelumnya. Pendidikan sebelumnya dari SMK. Biasanya cuma pegang kunci ya, pegang kunci Inggris. Kunci Inggris, kunci ring dan lain-lain ya. Tetapi ya mungkin karya Tuhan juga. Tuhan menyiapkan kunci yang lebih besar lagi ya, kunci surga ya. Dan ya pada waktu itu ketika saya di SMK, saya bertanya kepada salah satu guru. Saya tanya, apakah kalau menjadi pastor itu atau romo harus dari seminari? Lalu katanya, saya tanya pastor paroki. Kebetulan pastor paroki waktu itu pastor Romo Alobaha SVD, ketua distrik atau rektor distrik SVD untuk Kalimantan Timur. Beliau mengatakan bisa, tapi menghadap saya dulu datang. Ya baik. Lalu saya minta izin ke orang tua, tapi pada waktu itu ibu tidak mengizinkan. Waktu awal ibu tidak mengizinkan karena saya anak ketiga dari 3 bersaudara, anak paling bungsu yang dalam kesehariannya lebih banyak waktu bersama orang tua, sehingga ibu agak berat dan pada waktu itu tidak mengizinkan. Tetapi ketika menjelang akhir kelulusan, niat saya sangat kuat untuk menjadi seorang imam. Akhirnya saya mengujuk lagi orang tua saya hanya mengatakan tidak mungkin saya diterima ya, apalagi saya dari SMK bukan dari seminari. Saya tes saja masuk gitu. Beliau akhirnya mengizinkan buat surat izin dari orang tua, lalu buat lamaran untuk melamar ke SPD dan melanjutkan pendidikan seterusnya. Dan waktu awal wawancara mau masuk, waktu itu bersama Romo Martin Anggut, beliau mengatakan kenapa memilih SPD, tidak pilih Projo, Karmel, CM dan lain-lain, karena ada banyak kongregasi ternyata dalam gereja. Saya pada waktu itu memang benar-benar buta, maksudnya tidak tahu bahwa ada Romo SPD, ada Romo Karmel, ada Romo Projo. Setahu saya waktu itu hanya pastor, Kalimantan biasanya sebutannya pastor ya, panggilannya pastor, hanya pastor saja. Tapi beliau mengatakan kamu harus beri alasan supaya saya bisa menerima kamu. Lalu saya katakan, emang ada berapa pastor emang? Beliau mengatakan, ada banyak kongregasi, tapi kamu harus memilih. Lalu saya pikir-pikir, saya ingat lagi kembali pastor paroki saya bilang, pastor paroki saya itu di belakang namanya itu ada SPD. Saya mau ikut yang itu, saya bilang. Lalu beliau mengatakan tidak. Nah, itu alasannya baik, tapi belum kuat katanya. Belum kuat, mesti harus ada alasan yang lain lagi. Kemudian saya pikir apa lagi saya bilang ini kan. Lalu saya waktu masih ingat juga khotbah dari sambutan dari Romo Paroki begitu, bahwa SPD adalah imam misionaris yang bisa berkarya di luar negeri, ya, di luar negeri. Nah akhirnya saya bilang, saya mau jadi SPD, saya mau keluar negeri gitu. Saya mau keluar negeri. Tapi beliau menjawab begini, oh kalau begitu baik, kamu jadi TKI ke Malaysia.
jadi TKI ke Malaysia itu juga luar negeri gitu. Waduh, saya salah jawab. Tapi saya pikir lagi sama ya, kalau masyarakat yang lain pergi ke luar negeri itu sebagai buruh bekerja, tetapi saya ke luar negeri sebagai seorang gembala. Baru di situ beliau mengatakan, oh baik, itu alasannya menguatkan. Saya terima kamu. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan pendidikan, mulai dari postulat sampai dengan terakhir kemarin di Seminari Tinggi, kurang lebih 10 tahun sampai dengan jadi Romo. Kurang lebih 10 tahun. Dan itu puji Tuhan lancar dari awal. Kalau tidak lancar mungkin bisa lebih dari itu. Lalu kemudian angkatan saya yang pertama dari tahap pertama, postulat namanya, yang SPD ada 21 orang. Lalu kemudian naik ke tahap kedua berikutnya 13, sisa 13. Lalu ditambah dari seminari-seminari masa novisiat 7 orang sehingga 20 orang. Kemudian dari novisiat naik ke seminari tinggi itu sisa 13 orang. Lalu kemudian yang bertahan sampai pertandingan terakhir itu tinggal 7. Dari puji Tuhan masih ada 50-60% ya, dari jumlah yang awal masuk 7 orang. Dan dari kami bertujuh, 4-nya keluar negeri dan 3-nya di dalam negeri ya. Yang 3 ke Afrika, ada yang ke Kenya, ada yang ke Sudan Selatan, ada yang ke Zambia, dan satu lagi Amerika Latin, Paraguay. Dan saya yang awalnya ya, cita-cita mau keluar negeri. Ya, awalnya cita-cita mau keluar negeri, ternyata ditahan ya. Ditahan di Indonesia. Kami ada bertiga, nanti akan berkarya atau bertugas di Indonesia Provinsi Jawa ya, SPD Provinsi Jawa. Tempat karya SPD Provinsi Jawa itu di Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Nias, Batam, dan Kalimantan. Lalu kemudian untuk penempatannya sampai saat ini sama seperti Bapak Ibu, saya juga belum tahu. Nanti akan diberitahukan pada tanggal 14 Januari setelah orientasi misi. Nah, pada saat itu baru disampaikan SK-nya kemana. Ya, tadi Bapak Ibu sudah banyak yang bisik-bisik bilang, nanti di sini aja Romo, di sini. Kasihan Romo Kris sendiri. Kasihan Romo Kris sendiri. Saya bilang, ya nanti kita lihat saja keputusan dari pimpinan di atas. Yang jelas saya hanya menyiapkan diri dan siap diutus kemana saja akan diutus. Lalu kemudian yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih dan dari hati yang terdalam saya minta maaf. Mungkin keberadaan saya selama ini beberapa hari dan juga beberapa hari yang akan datang menyakiti hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang tidak berkenan perkataan saya mohon maaf. Dan seperti yang saya katakan tadi di sambutan waktu di misa, bahwa tabisan bukan merupakan puncak dari perjalanan seorang hidup membiara, tetapi tabisan imamat merupakan awal dari perjalanan hidup sebagai seorang membiara. Jadi baru awal. Kalau dalam manusia itu masih balita, masih kecil. Jadi butuh pendampingan, dukungan, dan juga doa-doa dari Bapak Ibu, dari para pater dan saudara-saudari semua, supaya saya bisa menjadi imam yang penuh semangat melayani umat, tidak membeda-bedakan, dan juga semangat dalam kerendahan hati. Dan yang terpenting adalah supaya saya tetap setia berada di dalam perjalanan panggilan Tuhan.
sehingga nanti umat bisa katakan bukan lagi imam baru, tapi ini baru imam. Saya kira itu saja satu dua hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak limpah terima kasih dan terima kasih. Ini ada sedikit dari kami ya, sebagai penyemangat dari tim apa namanya? Tim pastoral. Dari tim pastoral, DPP, DPHDP, DIPA, dan beberapa seksi. Jangan dilihat dari nilainya Romo, lihatlah dari keikhlasan kami, dan sedikit itu sebagai pengingat akan kami di masa depan. Di lari ternyata ada pasukan baju biru yang kemarin memberi sedikit amplop. Kalau nggak ada baju birunya itu ada tanda-tanya. Jadi Mas Firman,
semoga dimanapun itu berada, jangan lupakan mereka ini. Mereka selalu berdoa, dan saya selalu ingatkan mereka jangan lupakan kami. Sebenarnya kami temannya dari Romo Visi, malam ini nggak sengaja berkumpul kemari karena memang saya pribadi ada utang pada beliau gitu ya. Selamat dan Provisia untuk Romo Stefanus. Semoga nanti dimanapun Romo ditempatkan, Romo bisa tetap bersinar dan bisa dan menyala. Dari anggota Bismillah, pengurus yang ini sudah ada. Mengapa? Mengucap syukur atas terpisahnya Romo Stefan. Semoga kedepannya makin jaya, sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu.